Baik ibu-ibu, masih semangat bu? Masih. Ya, alhamdulillah kita masih semangat sehingga sampailah kita di penghujung sesi dan mudah-mudahan ibu bisa tetap semangat ya bu ya. Ya, jadi dalam mengelola keuangan keluarga salah satu yang telah tadi saya sampaikan yaitu cermat meminjam dan menabung ya Bu ya. Jangan lupa setelah kita mengetahui berbagai hal yang perlu kita lakukan dalam mengelola keuangan kita, setelah kita tadi mendapatkan salah satu berbagai materi, yaitu diantaranya kita bisa diantaranya apa Bu tadi Bu? Dalam meminjam, misalkan dalam meminjam kita harus pikirkan tempat kita untuk meminjam, ya kan? Tempat kita untuk meminjam kita pikirkan dulu sumbernya, apakah itu yang tadi kita akan meminjam ke saudara atau kerabat kita, atau kita ke rentenir termasuk bank keliling, kemudian kelompok simpan pinjam PKK atau arisan, atau ke koperasi dan ke bank pasar ya. Berbagai kekurangan dan kelebihannya ya kita bisa mengetahuinya. Kemudian untuk tempat menabung juga, untuk tempat menabung kita bisa mengetahui setelah kita tadi kita ada diagram yang ibu tadi sama-sama sudah simak, yaitu sumbernya, tempatnya kalau kita mau menabung berbagai macam, diantaranya tempat rumah, di rumah kita menabung, di rumah kita menabung, di sekolah anak kita menabung secara arisan atau bagaimana ya kan. Dan berbagai keuntungan dan kerugiannya ibu yang harus cermat ya, mempertimbangkan segala sesuatunya. Setelah dari tadi paparan mengenai kita meminjam dan menabung, silahkan sekarang ibu tinggal bagaimana mempertimbangkan secara cermat dan tepat ya. Jangan sampai salah, karena kalau kita salah mempertimbangkan hal-hal tersebut ya kita rugi ya. Konsekuensinya kita rugi, kita akan menambah masalah bukan menambah solusi ya kan. Bukan kita solusi yang kita dapatkan, tetapi malah masalah yang kita dapatkan. Dan ibu-ibu di penghujung ini, mari kita ibu-ibu nanti di rumah untuk melakukan latihan-latihan Bu ya. Latihan-latihan, coba ibu buka buku pintar halaman 19 Bu ya. Latihan, ada di situ latihan 2A. Oh ini bukan PR Bu ya, bukan PR, tapi ini latihan ya Bu ya. Kalau PR ibu harus bawa hasilnya ke saya, harus saya kasih nilai, tapi kalau latihan ini untuk keuntungannya untuk ibu-ibu, bukan untuk saya ya Bu ya. Jangan salah. Jadi kita mencoba untuk latihan di rumah, merencanakan utang dengan hati-hati. Jangan sampai kita ceroboh dalam berhutang Bu ya. Jadi tadi pertimbangannya sudah kita sampaikan dan ibu menyimak, dan mudah-mudahan ini semua ibu bisa pertimbangkan. Jadi itu caranya dengan ibu merencanakan termasuk hutang. Jangan sampai ibu salah lagi Bu ya. Ada di sini yang meminjam ke Bank Emok? Ya alhamdulillah nggak ada ya. Nah, jangan sampai kita terpesona atau tertarik untuk meminjam ke Bank Emok, karena kalau Bank Emok itu kan di samping tadi apa itu Bu, ada poin di sini rentenir ya, masuknya ke
sumber rentenir, tempat meminjam rentenir atau bank keliling, itu namanya bank emok, ya kan? Bisa. Memang prosesnya mudah ya Bu ya. Untuk jaminan tidak ada jaminan ya, kecuali dalam jumlah banyak. Untuk batas waktu maksimal pinjaman ada batas waktu? Tidak ada kan. Kalau untuk rentenir tidak ada batas maksimal pinjaman. Kemudian bunga atau total pengembaliannya tinggi sekali ya kan. Ya itu hampir 20%. Otomatis istilahnya ibu harus pertimbangkan matang-matang ya, apalagi Kementerian Sosial ya kan sangat memerangi kalau ibu itu memanfaatkan bank rentenir. Bukan solusi tadi ya Bu ya, tapi malah ibu menambah beban nanti dengan bunga yang melilit ibu dan menjerat leher ibu untuk tidak bernapas nanti ya kan. Untuk itu setelah tadi ibu sama-sama menyimak, termasuk memang fatal kalau kita tidak ada istilahnya pertimbangan untuk tempat meminjam ya, tidak ada pertimbangan untuk tempat meminjam, itu ibu nanti akan terjerat menambah masalah, bukan mendapatkan solusi ya kan Bu ya. Setuju Bu? Setuju. Ya baik, setuju ya. Dan mari kita sama-sama berjuang untuk mengelola keuangan keluarga kita supaya keuangan kita stabil, mudah-mudahan dapat surplus. Nanti kalau surplusnya ibu rencanakan untuk ditabung ya, untuk ditabung seperti yang kita tadi bahas. Ada berbagai macam tempat ibu menabung ya kan. Misalkan ibu menabung coba untuk arisan ya kan. Arisan jangan ikut arisan yang gede-gede Bu ya, ikut arisan yang kira-kiranya terjangkau lah oleh ibu. Jadi kalau arisan kan sistemnya menabung dengan terpaksa ya kan, menabung dengan terpaksa, ibu bayar tapi itu sama dengan menabung ya Bu ya. Kita coba. Dan untuk di buku pintarnya ibu coba nanti, ini bukan PR ya, ini bukan PR, tapi ini merupakan latihan yang manfaatnya untuk ibu. Nanti ibu bisa kontrol sekian setelah setelah sering latihan mengontrol keuangan, kapan plus minusnya ketahuan. Nanti ibu membiasakan diri untuk menabung ya kan. Mudah-mudahan ibu bisa merubah kondisi keuangan keluarga ibu ya kan, kondisi keuangan keluarga ibu. Uang tidak cukup, oh ya, uang tidak cukup berarti apa Bu? Uang tidak cukup Ya diatur dong. ya diatur ya kan. Mau sejahtera? Ya nabung dong. Iya itu ya Bu ya. Mau sejahtera ya, uang tidak cukup bukan apa ya, kita atur ya kan. Kalau kita ingin sejahtera ya kita nabung ya kan. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan, dan ibu nanti jangan lupa nanti di pertemuan season kemudian saya akan kontrol ya mengenai latihan ibu. Nanti akan saya cek ibu sudah melaksanakan atau tidak. Ini bukan membebani, tapi ini membiasakan diri. Jangan membiasakan diri menata keuangan keluarga kita untuk perubahan secara ekonomi keluarga ibu ya, bukan untuk saya tapi untuk ibu. Baik, terima kasih. Kita cukupkan pertemuan kita kali ini, dan diharapkan ibu konsisten, ibu istiqomah untuk mengikuti season berikutnya masih di pelatihan pengelolaan keuangan dan merencanakan usaha. Jadi nanti kita akan season ketiga di modul 2 ini ya, di modul 2 season ketiga merencanakan usaha di bulan depan.
Mudah-mudahan Ibu sehat walafiat dan berkomitmen untuk datang kembali di pertemuan P2K2 bulan depan. Baik, sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.